Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat-sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga di rumah untuk beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh belas kasih dan anugerah-Mu, malam ini kami boleh beribadah bersama di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai suluh langkah kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, urapi dengan hikmat-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dalam kehendak-Mu sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Ayub pasal 38 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Amin.
Misteri Allah Sang Pencipta. Ayub adalah sosok yang sangat saleh di mata Tuhan. Itulah sebabnya ketika iblis mencobai Ayub melalui musibah, kemiskinan, sakit penyakit, Tuhan mengizinkannya. Saat Ayub bertemu Elihu tidak banyak cakap atau menasehatinya panjang lebar. Ia tidak menyalahkan atau menekan, apalagi menghakimi Ayub. Elihu hanya memperingatkan tentang perkataan-perkataan Ayub yang menyinggung kedaulatan Allah. Karena semua perkataan-perkataan Ayub itu membuktikan bahwa ia belum mengenal Tuhan, tetapi baru sebatas tahu siapa Tuhan. Padahal Tuhan mau Ayub mengenal Dia sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar tahu tentang siapa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menguji kemurnian iman Ayub melalui berbagai masalah, melalui berbagai peristiwa. Nah saudara, ada kalanya untuk memurnikan iman kita, kita harus melewati persoalan demi persoalan yang membuat kita semakin hari semakin diasah agar semakin baik dan semakin baik. Setelah Elihu menegur Ayub, dalam pasal 38 ini Tuhan langsung menegur Ayub untuk membongkar pengertiannya dengan bertanya, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kepadaku bila engkau mempunyai pengertian." Ayat 4. "Dapatkah gugus bintang Kartika kau berkas? Atau belenggu bintang belantik kau lepas? Dapatkah kau bimbing bintang-bintang setiap musimnya, dan bintang biduk besar dan kecil kau tentukan jalannya? Tahukah engkau hukum-hukum di cakrawala, dan dapatkah engkau menerapkannya di dunia? Dapatkah engkau meneriakkan perintah kepada awan dan menyuruhnya membajirimu dengan hujan?" Pertanyaan demi pertanyaan itu diperhadapkan Tuhan kepada Ayub untuk memberitahukannya bahwa kamu bermasalah karena kamu tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Nah saudara, kalau kita merasa bermasalah, itu karena kita tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketidakmengertian kita akan Dialah yang membuat kita terus diperangkap oleh masalah dan tidak pernah bisa bersyukur dalam segala hal. Amin. Kasih dan bagaikan teman, mana indah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus memperjelas lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan sehingga kami semakin mengerti, kami semakin memahami akan siapa Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa membawa keberadaan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenal. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, berkatilah ya Tuhan dalam berbagai rancangan kehidupan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, untuk memasuki masa relaksasi hidup di era new normal. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi pekerjaan, yang ada di kota ini, baik yang sementara mencari pekerjaan, maupun yang terus berjuang dalam pekerjaan mereka untuk karir yang lebih baik. Kami berdoa, Tuhan, berkatilah mereka selalu, beri kesehatan dan kekuatan, beri hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga Tuhan para istri, para ibu dalam peran tanggung jawab mereka sebagai pendamping, sebagai pendoa syafaat, karuniakan Tuhan hikmat-Mu bagi mereka satu persatu. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk setiap hal yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk anak kami Eka Boro, untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka. Pada waktu ini kami bersehati berdoa, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Tetapi kami percaya bahwa setiap rencana dan rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa ya Allah untuk kesiapan ibadah live streaming pada hari Minggu esok. Berkenan Engkau memberkati, mempersiapkan jemaat-Mu, mempersiapkan tim dengan baik, beri kesehatan, kekuatan, menjauhkan dari berbagai mara bahaya, sehingga semuanya boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan tim multimedia Jemaat Elim Balikpapan ini. Tuhan beri kesehatan kepada mereka, berkati mereka Tuhan. Tuhan tuntun peliharakan. Pemerintah bangsa dan negara kami, para gugus tugas COVID di masing-masing daerah, terlebih khusus di kota kami tercinta ini. Mari Tuhan tetap memberkati, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu dalam adaptasi sebelum masuk dalam ibadah, pada ibadah memasuki new normal ini.
Tuhan memberkati mereka dalam hikmat Tuhan sendiri. Begitu pula para majelis gereja Tuhan, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, urapi mereka dengan hikmat-Mu untuk boleh dalam hikmat menata setiap bentuk pelayanan sebagai wujud syukur mereka, sukacita mereka bagi-Mu atas kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya Engkau menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang-Mu, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh beribadah hari Minggu bersama di rumah kami masing-masing melalui live streaming Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Ya Tuhan Allah, ini doa kami. Berkenan Engkau mengampuni salah dan dosa kami, mendengar dan menjawab kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya penangganmu, sabda Kristus bentapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai Tuhan Allah beserta Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.